Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang gadis bernama Kase yang sedang masak dan tiba-tiba ditelepon seorang misterius. Pria misterius itu awalnya ngajak ngobrol santai sambil bertanya apa film horor favoritnya, namun tak lama kemudian obrolan itu berubah menjadi menyeramkan dan memberitahu kalau dirinya sedang memantau Kase dari luar rumah. Hello? I'm sorry, I guess I dialed the wrong number. Hello? Why don't you want to talk to me? Who is this? You like scary movies. Uh-huh. What's your favorite scary movie? Halloween. Why do you want to know my name? I want to know who I'm looking at. What? Walaupun telah dimatikan teleponnya, pria itu tetap menelponnya kembali dan mengancam mati jika teleponnya dimatikan lagi. Di sini Kase yang panik langsung mengunci semua pintu serta menanyakan apa tujuan mengganggunya. Lalu tiba-tiba karena seorang misterius itu terus mengganggunya, Kase yang ketakutan mengancam akan mengadukan kepada pacarnya yang merupakan pria Gatot alias Gaga dan Berotot. Berharap seorang misterius itu pun takut, tapi dia malah menyuruh Kase untuk melihat ke area luar rumah. Who's there? I do have a boyfriend, and he'll be here any second, so your ass better... Oh God! Panik ketika melihat pacar Gatotnya diikat tak berdaya, Kase yang tak berani mendekat diajak bermain tebak-tebakan film horor oleh seorang misterius itu, dan jika dia berhasil menjawab, maka pacarnya akan selamat dan akan dibebaskan. Namun jika salah menjawab, pacar Gatotnya akan dieksekusi. I ask a question. Name the killer in Halloween. Michael. Yes! Name the killer in Friday the 13th. Jason! I'm sorry. Sialnya Kase salah menjawab dan pacarnya langsung dieksekusi di tempat. Di sini Kase yang ketakutan memohon untuk dibiarkan hidup dan melihat psikopat itu masuk ke dalam rumah, Kase yang panik langsung ke dapur untuk mengambil seonggok beceng rakitan. Di saat orang tuanya akan kembali, Kase mengendap-endap untuk meminta bantuan, tapi tiba-tiba Kase yang panik berlari ke depan untuk meminta pertolongan, namun naasnya Ghostface sudah berada di belakangnya dan kini Kase pun harus mati di tangan Ghostface. Casey. Sementara itu orang tua Kase yang tak menemukan keberadaan anaknya pun segera menelpon Isilop, namun sayang sekali mereka sudah terlambat. Di malam yang sama, seorang perempuan bernama Sydney mendengar suara sesuatu dan ternyata itu adalah pacarnya Sydney yang bernama Billy. Dia mencoba masuk diam-diam ke dalam kamar Sydney, namun teriakan Sydney tadi membuat ayahnya curiga. Now the expo runs all weekend, so I won't be back till Sunday. Di sini ayahnya mencoba mengingatkan kepada Sydney untuk jaga diri karena besok ia akan pergi keluar kota selama 1 minggu ke depan, dan obrolan itu membuat Billy sangat senang karena dia bisa bersemlehoi bersama anaknya. You thought you would climb my window and made a little raw footage. Macam tak betul je budak ni. Singkat waktu ketika hari telah berganti, berita tentang Kase dan pacarnya telah terdengar dan membuat heboh satu sekolah. Sydney yang baru mengetahui kejadian naas itu dari Tatum sahabatnya tak percaya itu terjadi kepada Kase yang merupakan teman satu sekolahnya, dan atas kejadian tragis itu, Isilop akan melakukan interogasi kepada tiap murid dalam upaya pencarian pelaku, termasuk Sydney yang merupakan teman dekat Kase. In the classrooms, and that they are involved in the occult. Casey Becker and Steve Orth were killed last night. Who's up next? Sydney Prescott.
Ketika pelajaran sekolah telah usai, Sydney and the gang saling menceritakan apa yang telah ditanyakan oleh petugas. Lantas salah satu teman mereka yang hobi nonton film bernama Randy mengatakan, apakah petugas tahu kalau pacar Tatum yang bernama Stu Macher adalah mantannya Casey? Dan mereka semua saling tuduh kalau pelakunya adalah di antara mereka. Namun semua itu hanyalah candaan semata. Your principal loves you, and I want you to be safe. And are the police aware that you dated the victim? What are you saying? I killed her? It would certainly improve your high school. Never alone! Sepulang sekolah, Sydney melakukan aktivitas seperti biasanya hingga tak sengaja melihat berita dari presenter yang tak disukainya karena presenter yang bernama Gail ini selalu memberitakan mendiang ibunya hingga dihubung-hubungkan kasusnya sama seperti Casey. Lalu sesaat kemudian dia baru ingat kalau ayahnya pergi selama 1 minggu pun menghubungi Tatum untuk mengajaknya menginap di rumahnya nanti malam. The town's in shock, and no one can quite believe a year ago, Marine... Although this is not the first time that... Walaupun kadang suka teringat mendiang ibunya, Sydney berusaha ikhlas dan menjalani kehidupannya dengan normal hingga tak sengaja dia ketiduran lalu terbangun oleh telepon dari Tatum. Hello? Di sini Tatum mengabarkan kalau dia sedikit telat dan menyuruh Sydney untuk tidur kembali. Namun sesaat kemudian ada telepon masuk dari seseorang misterius. Tatum, just get in the car. Hello, Sydney. Kini kita sudah mengetahui siapakah penelpon itu sebenarnya. Namun Sydney menebak kalau itu adalah Randy karena hanya dialah yang hobi nonton film. You tell me. Randy, you gave yourself away. Are you calling from work? Because Tatum's on her way over. Maybe that's because I'm not Randy. Mendengar pengakuan itu, Sydney yang mulai panik segera mengunci pintunya. Tapi tiba-tiba Sydney yang ketakutan melihat seorang bertopeng yang sedang mencoba melukainya segera masuk ke dalam kamar dan menghubungi polisi. Namun karena kabelnya diputus, Sydney pun mencoba memakai layanan chat. Billy yang tiba-tiba nongol membuat Sydney terselamatkan atas teror yang terjadi kepadanya. Dan ketika harapan satu-satunya adalah Billy, tanpa diduga sebuah ponsel jatuh dari sakunya. Sydney yang merasa kalau pelaku barusan adalah pacarnya sendiri segera melarikan diri. Setelah Billy ditangkap isi lob, tak lama kemudian Tatum yang baru datang pun panik saat mengetahui kawannya mendapatkan teror yang sama seperti almarhum Casey. Dan kejadian ini pun tercium oleh Gail, si presenter berita terkenal yang selama ini dibenci Sydney. Sydney! God, I'm so sorry I was late. Damned. Jesus, the camera, hurry! Interpret that as move your fat tub of lard ass now! Singkat waktu ketika di polsek, petugas bernama Dewi yang sekaligus abang dari Tatum mengecek setelah diberitahu kalau ayahnya Sydney sedang keluar kota. Namun dia menemukan kenyataan pahit kalau ternyata ayahnya Sydney tidak ada histori penerbangan keluar kota manapun. He's not registered there. Dan hal ini membuat Sydney makin puyeng karena merasa dibohongi oleh ayahnya. Di sisi lain, nasib Billy untuk sementara ini ditahan hingga petugas mendapatkan data panggilan keluar dari ponselnya. Sydney yang masih dalam keadaan trauma pun memutuskan malam ini akan menginap ke rumah Tatum. Sydney! Sydney, come on, you know me! Tak mau ketinggalan bahan konten, Gail sang reporter berhasil menemukan Sydney yang berusaha menghindari kejaran wartawan. Namun di sini Sydney melampiaskan emosinya sambil membacoti Gail untuk berhenti memberitakan tragedi ibunya. Don't move, don't make a sound. Sydney, are you alright? Singkat cerita, kini Sydney telah berada di rumah Tatum sekaligus rumah Dewi untuk menghindari teror dari psikopat Ghostface. Namun sesaat kemudian ibunya Tatum memberitai kalau ada telepon untuk Sydney. I'll send you a copy. Bam! Sid, super bitch.
Telephone, honey. Who's it? Sid. My dad? I don't think so. Singkat waktu ketika hari telah berganti, Dewi memberi tempe kalau Billy telah dibebaskan karena data panggilan ponselnya tidak terbukti telah meneror Sydney. Lalu sesaat kemudian tayangan berita memutar kembali cuplikan ditangkapnya pelaku tragedi tahun lalu yang menyebabkan ibunya Sydney koit, dan di sini dia berpikir apakah yang ditangkap itu bukan pelaku sebenarnya. Billy was released. We're checking every cellular account in the county. Down after the young Sydney testified against him. Hingga sesampainya di sekolah, Sydney yang kebetulan melihat Gail langsung menanyakan apakah Gail dekat dengan pelaku tragedi ibunya, dan di sini Gail menjelaskan kalau sebenarnya pelaku sebelumnya hanyalah korban framing dari pelaku aslinya yang sebenarnya masih berkeliaran di luaran sana. Don't worry, Sid, it's school. You'll be safe. Stop right there. I'm not here to... You owe my mother. He left his coat at your house after your mother. The same someone who planted it in Cotton's car, framing him. Sydney yang masih belum sembuh rasa puyengnya pun pergi sebentar ke toilet untuk muntah-muntah, namun sesaat kemudian dia mendengar suara dari salah satu toilet. Nobody said that. Melihat Ghostface meneror dirinya kembali, Sydney yang panik melaporkan hal ini kepada pihak Isilop, dan karena situasi sekolah sudah tak aman lagi, kepala sekolah memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar hingga beberapa hari ke depan. Lalu Stu yang melihat kesempatan ini mengajak teman-temannya, termasuk Sydney dan Tatum, untuk pesta di rumahnya nanti malam, dan tak lupa juga dia mengundang Randy, sang maniak film. Impromptu party tonight. My house. Cool, you guys bring food, alright? Di sisi lain, pintu ruangan kepala sekolah yang diketuk seseorang mencoba mencari siapa yang bermain-main kepadanya. Namun karena tak menemukan siapa-siapa di sana, dia pun kembali ke ruangannya dan mencoba mencarinya sekali lagi. Yes. Hello? Namun naasnya sang kepala sekolah harus mati di tangan Ghostface. Sementara itu, Dwayne diberitahikan komandannya kalau para penyidik telah mendapatkan informasi baru bahwa telepon teror kepada Sydney berasal dari HP ayahnya sendiri. Dia menyuruh Dwayne menjaga Sydney dan jangan lengah karena tengah malam nanti bertepatan 1 tahun tragedi ibunya. Those calls are listed to Daniel Prescott, Sydney's father. Singkat cerita, malam pesta pun telah tiba. Alright, girls have fun. Not too much fun though. You guys are trying to party, so we started with my man. Setelah mengantar Sydney dan Tatum, Dwayne yang menyukai tante-tante mulai kepincut kepada Gal si presenter. Dwayne diam-diam mengajaknya ketemuan sambil melakukan patroli untuk mempersempit ruang gerak pelaku. Namun di sini Gal yang hanya memanfaatkan Dwayne untuk mendapatkan informasi pun tak menyia-nyiakan kesempatan dengan membawa kamera untuk kepentingan beritanya. What brings you to these parts? Well, you just... Oh, yeah. Melihat Gal ikut masuk bersama Dwayne, Tatum yang kesal memprotesnya, dan di saat inilah Gal diam-diam menaruh kamera di tempat strategis. I'm kidding. Have a good time. What is she doing here? Should I be worried? Setelah berhasil terkonek, kameramen sempat kesal karena videonya tak real time alias delay. Namun Gal tidak mempermasalahkannya karena mereka masih dapat melihat aktivitas para remaja di dalam rumah. Sementara itu, Tatum yang sedang mengambil stok minuman di garasi, tiba-tiba lampu mati dan pintunya terkunci. Dia pun memutuskan untuk keluar lewat pintu rolling door, namun di saat itu ada seorang yang mencoba jahil kepadanya. Berasa dirinya sedang dijahili, Tatum memperingatkan kepada seorang bertopeng tersebut agar jangan bercanda, tapi tiba-tiba Tatum pun panik ketika mengetahui ternyata dia adalah Ghostface yang sebenarnya. Tatum berusaha melawannya hingga dia terpaksa lewat lubang kecil untuk keluar, namun hal itu malah membuat dirinya celaka. Kembali lagi ke dalam pesta, Sydney yang tak melihat keberadaan Tatum menanyakan kepada Stu apakah dia melihatnya. Namun sesaat kemudian Billy pun datang mengalihkan perhatiannya untuk mencari Tatum. Lalu kira-kira siapakah pelakunya? Tim!
Whatever. Subtleties too, you should look at. Di ruangan bawah, ketika para remaja sedang asik menonton film horor, Randy mendapatkan telepon yang mengabarkan kalau kepala sekolah telah menjadi korban Ghostface. Mendengar hal itu, para murid pun bergegas keluar untuk melihat keadaan kepala sekolah. Here comes the obligatory chick shot. Hello? Yeah? They found Principal Henry dead. Due yang mendapatkan kabar kalau GPS mobil milik ayahnya Sydney telah ditemukan tak jauh dari sini, dia pun mengajak Gale untuk mengeceknya. Namun ketika dalam perjalanan, mereka hampir ketabrak rombongan remaja yang sedang terburu-buru. Tanpa sengaja mereka menemukan mobil yang dimaksud dan itu membuat Due berpikir kalau pelakunya adalah ayah Sydney. Sementara itu Sydney yang masih bersama Billy, tiba-tiba dari arah belakang Billy, ada Ghostface yang langsung mencucuk dada Billy. Dewey's just something I got stuck with a long time ago. Yeah, I'm fine. Oh my god. Sydney. Billy, watch out! Sydney yang terlihat shock parah pun terpaksa kabur meninggalkan Billy sendirian hingga ketika akan melewati genteng, tiba-tiba untungnya dia terjatuh di tempat empuk sehingga dirinya masih hidup dan selamat. Namun di sini Sydney malah melihat tatum sahabatnya yang telah tergantung kaku. Sementara itu di dalam, Randy tak menyadari kalau Ghostface telah berada di belakangnya. Namun ketika hendak mengeksekusi, terdengar suara teriakan Sydney yang membuat Ghostface teralihkan. Watch out, Jamie. You know he's around. Behind you. Sang kameramen yang melihat Sydney meminta tolong menyuruhnya masuk. Lantas setelah itu mereka melihat monitor kalau Randy dalam keadaan bahaya. Namun dia baru menyadari kalau video siarannya delay. Lalu tiba-tiba melihat kekejaman itu, Sydney berusaha melarikan diri kembali. Di sisi lain, Due yang baru sampai di rumah Stu menyuruh Gale untuk bersembunyi di mobil van, sementara dia akan mencari Ghostface. Lock yourself in it. Call the sheriff for backup. Be careful! Gale yang tak menemukan kameramennya dan melihat banyak merah-merah berceceran, lantas dia segera menelpon bantuan. Namun dia dikagetkan Randy yang membuatnya berpikir kalau dialah pelakunya. Kenny! Kenny! Sydney yang makin ketakutan telah membuat Gale celaka, berlari meminta bantuan hingga melihat Due keluar dari rumah Stu dalam keadaan pisau menancap di tubuhnya. Joey, where are you? He's gonna try and kill me. Untungnya dia berhasil kabur dan segera mengambil pistol milik Due. Tapi sesaat kemudian Randy muncul lalu disusul dengan Stu yang saling tuduh. Stop right there! Di saat mereka berdua membuat Sydney bingung, Sydney memutuskan menutup pintunya agar dirinya selamat. Namun tak lama kemudian, Billy keluar dalam keadaan ripuh. Fuck you both! No, Billy! Sydney yang tak percaya Billy benar-benar pelakunya tak bisa lari kemana-mana karena Stu menghadangnya. Sambil mempermainkan psikologi Sydney, Billy pun menjelaskan dengan alat mereka memanipulasi suara agar tak ketahuan. Lantas Sydney bertanya kenapa dia melakukan ini kepadanya, dan ternyata alasan Billy adalah untuk balas dendam karena ibunya Sydney telah berselengki dengan ayahnya yang membuat keluarganya hancur berantakan. Dan ternyata pelaku tragedi 1 tahun yang membuat ibunya Sydney mati adalah Billy. Lantas Stu meletakkan pistolnya untuk menunjukkan sesuatu yang ternyata itu adalah ayah Sydney yang telah mereka skenariokan endingnya seolah-olah nanti pelakunya adalah ayahnya. Namun di saat Stu hendak mengambil pistolnya kembali, pistolnya hilang entah kemana. What's the matter, Sydney? You look like you've seen a ghost. Why did you kill my mother? Why? Your slut mother was fucking my father. You're gonna love this. We got a surprise for you, Sydney.
Guess we won't be needing this anymore. Ternyata Gale yang telah mengambilnya, namun dia lupa membuka pengamannya sehingga tak bisa ditarik pelatuknya. I've got an ending for you. Dan pada saat Billy hendak mengeksekusi Gale, Stu menyadari kalau Sydney dan ayahnya tak ada di tempat. Lalu sesaat kemudian, teleponnya berdering. Works better without the safety. Shit. Should I let them shoot? Are you alone in the house? Dan kini keadaan telah berbalik. Billy yang mulai emosi kehilangan kendali, sementara Stu yang kehabisan banyak darah pun menjadi lemah sambil berbicara kepada Sydney. My mom and dad are gonna be Di saat semuanya dikira telah berakhir, Billy bangkit untuk terakhir kalinya. to be a virgin. Setelah semua kehancuran ini berakhir, pihak kepolisian diterjunkan untuk mengevakuasi para korban, termasuk 2 yang terlihat selamat. Gale, presenter berita, juga mendapatkan berita yang valid karena dia telah menjadi saksi matanya langsung. Several more local teens are dead. Okay, let's take it back to work. Film pun sudah berakhir, jadi gimana? Apa kalian terhibur? IMDb untuk film ini adalah 7,4 dan mungkin segini saja untuk film kali ini. Jangan lupa subrek, dan saya Ferlin pamit undur diri. Sampai bertemu di video selanjutnya.